Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihana Imatus Saadah dengan NIM 1262052121118 dari kelas BGMI 5E. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS di MI atau SD. Berikut penjelasannya. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS di SD atau MI antara lain integrated atau terpadu, interaksi, kesinambungan dan perubahan, kooperatif, kontekstual, problem solving, inquiry, dan keterampilan sosial. Prinsip yang pertama yaitu integrated atau terpadu. Pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Prinsip yang kedua yaitu interaksi. Pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Prinsip yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. IPS juga harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Sebagai contoh, materi sejarah ketika tidak berkesinambungan akan membuat peserta didik kebingungan memahami alur dan hubungan sebab akibat peristiwa tertentu. Pelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip yang keempat yaitu kooperatif. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih dalam memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran. Dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi kooperatif learning ini sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Dilanjut prinsip yang kelima yaitu kontekstual. Kontekstual yaitu dalam proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik di sekitar peserta didik, di lingkungan lingkup keluarga, lingkungan teman sebaya, maupun lingkungan lain. Prinsip yang keenam yaitu problem solving. Pembelajaran IPS di MI, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik, yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan sekitarnya. Prinsip yang ketujuh yaitu inquiry. Inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu membuat peserta didik untuk bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir serta peserta didik. Dilanjut prinsip yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Dalam konteks pembelajaran IPS, keterampilan yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan sosial, yaitu keterampilan bekerja sama, bergotong royong, tolong menolong, dan sebagainya. Jadi dalam pengertian ini, keterampilan sosial adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan makhluk sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.